Shalom Sobat Hope IT dimanapun berada dan selamat berapa aja. Iya teman-teman semua, kita kembali lagi dengan Hopecast Pendeta Satanyakan. Teman-teman semua, saat ini saya tidak jemu-jemu akan mengingatkan bahwa kita masuk dalam bulan dan tahun pembaharuan GKI pada triwulan ketiga. Saat ini di bulan Juli, Agustus, September 2023, di mana mengingatkan kita bahwa pembaharuan Tuhan pencipta atas alam semesta ciptaannya. Apalagi pada minggu kemarin di tanggal 13 Agustus, di minggu ke-33 kita sudah mempelajari dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 84 ayat 1 hingga 13. Kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi. Mungkin teman-teman yang saat ini nonton ada yang kebingungan. Apa sih maksud dari Mazmur 84 ayat 1 hingga 13 dengan tema rindu kepada kediaman Allah? Pasti teman-teman mau bertanya dan juga ingin mengenal lebih dalam lagi dengan pembacaan ini dan teks dan setiap khotbah yang sudah dikhotbahkan pada hari Minggu kemarin. Kita langsung saja pada Pendeta Satanyakan. Baik teman-teman semua, shalom. Shalom. Iya sekali lagi Bapak, shalom. Iya, kali ini saya tidak sendiri lagi seperti episode pertama kemarin. Kita dengan Bapak Pendeta Watopa, Ketua Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Iya, Bapak, Ya. Kita kembali lagi dan kita pu password Pendeta Satanyakan. Mau tanya apa? Oke, baik Bapak, saya mau tanya terkait kita punya pembacaan kemarin, perenungan firman Tuhan, dia punya tema dan sebagainya Bapak. Kemarin itu kita belajar dari Mazmur pasal 84 ayat 1 hingga 13. Iya Bapak, dari awal pembacaan ini, dari Mazmur dari pasal 1 hingga ayat 13 ini, dia sudah dibuka dengan alamat. Mazmur ini alamatnya dari mana, maksudnya dari Bani siapa, dan siapa ini lagunya siapa dan sebagainya. Bapak, boleh saya tanya sedikit, kita mengenal dulu Ya, dengan kitab boleh, Mazmur tanya. ini. Mazmur ini di awal di ayat 1 ini dia bilang ada nama Gitit. Gitit ini dia siapa Bapak? Gitit itu bukan orang, itu jenis bentuk lagu, nyanyian yang gitit. Nyanyian ini kan dinyanyikan oleh Bani Korah. Bani Korah ini itu satu keluarga. Sebenarnya dari perjanjian lama kita tahu bahwa Korah itu sendiri salah satu anak dari Esau. Pernah terjadi ketika mereka ribut tentang hal jabatan imam kepada Harun, karena jabatan itu kan hanya dimiliki oleh Harun dan anak-anaknya. Nah, anak-anak Korah ini mereka bertengkar, tapi kemudian Harun berdoa kepada Tuhan dan akhirnya tanah itu telah dan tapi anak-anak Korah itu tidak mati. Nah, mereka inilah yang menjadi penyanyi-penyanyi di Bait Allah di Yerusalem. Jadi di Mazmur ini bukan hanya Daud yang tulis, Bani Korah, Mazmur Asaf, Mazmur Etam, Salomo, Musa, dan menulis nyanyikan lagu seperti di Mazmur 2 juga. Baik Bapak, berarti Mazmur ini bukan hanya, kan biasa dong bilang Daud yang tulis, berarti bukan Daud saja. Bukan. Banyak orang yang menulis. Ada banyak yang menulis. Baik. Berarti tadi Bapak sebutkan tentang itu mereka adalah penyanyi-penyanyi, berarti sebenarnya latar belakang dari kitab Mazmur ini adalah lagu begitu. Lagu pujian. Lagu pujian. Tehlim atau tahlil. Tahlil. Kalau bahasa Ibrani tehlim. Oh, oke. Baik. Iya Bapak.
Em, Tadi kita sudah mengenal kalau Git-Git ini adalah bagian dari lagu-lagu ya. Ya. Dan juga yang dibuat atau diubah oleh Bani Kora. Nah, kita kembali lagi dengan kita punya pembacaan kemarin dengan tema rindu kepada kediaman Rindu Allah. kepada kediaman Allah. Iya, Bapak. Rindu ini maksudnya rindu nih, badan pekerja sinode ini kenapa pakai kata rindu? Rindu berat atau bagaimana kah Bapak? Bukan begitu, itu pertanyaan anak muda. Iya. Karena begini, coba tahu lagu Mazmur 40. Akan sungai rindu. Nah, sebenarnya Mazmur 42 dengan 84 itu satu, sama. Jadi kalau kita mau mengerti Mazmur 84, kita harus lihat Mazmur 42 karena itu juga dinyanyikan oleh Bani Kora. Jadi Mazmur 42 itu mereka nyanyikan itu ketika orang ada di pembuangan. Tapi kemudian lewat Serubabel dan perkenaan dari Raja Kores, Raja Persia yang menawan mereka, mengizinkan mereka kembali dan membangun bait Allah. Yang kedua itu di zaman, kalau tidak salah, di zaman Nabi Hagai. Di sana Nabi Hagai bilang, dia bicara tentang kemegahan bait Allah itu, dan ketika ditiba di Mazmur 84 seperti orang sudah kembali dari pembuangan di Babel dan mereka tiba dan mereka lihat luar biasa. Karena itu mereka bilang betapa disenanginnya tempat kediamanmu di ayat 1. Itu. Disenanginya tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Berarti kita memaknai rindu ini seperti sungai rindu rusa, rusa rindu sungai. Nah, jadi kerinduan itu harus diwujudkan. Tidak boleh sebatas rindu. Iya. Tetapi kadang juga rindu itu akhirnya tidak bisa diwujudkan karena ada masalah. Karena kalau kita di dunia ini, apa kerinduan kita terbesar? Kalau kita belajar dari ini. Kalau belajar tentang Mazmur ini berarti rindu tuh dekat Allah, seperti begitu. Terus kalau mati termasuk surga. Kan kerinduan kita di sana tuh. Oh iya. Tapi maksudnya ya gitu sudah. Jadi kita hidup di dunia ini dengan satu kerinduan bahwa pada suatu saat kita akan bertemu dengan Allah di surga. Gitu tuh. Kumpul dengan semua juga. Berkumpul dengan orang-orang itu. Iya. Berarti teman-teman semua, kita memaknai rusa akan kehausan tanpa aliran sungai seperti begitu. Berarti iya. Berarti kita yang tidak rindu kediaman Allah ini seperti rusa yang tidak ada air. Kita butuh air. Iya Bapak. Berarti kita sudah belajar kata rindu tadi. Kita coba bedah lagi dengan kata kediaman Allah Bapak. Rindu kepada kediaman Allah. Kediaman Allah ini seperti apa? Nah, sebenarnya itu kita juga harus melihat dari perjanjian Allah dengan Allah. Juga ketika mereka bangsa Israel ditawan ke Mesir dan mereka dijanjikan satu negeri yang penuh dengan air susu dan madu. Dan itu adalah mereka harus ke sana, yaitu Kanaan. Mereka harus berjalan menuju ke sana. Nah, sampai di perjalanan kan ada Musa dan Harun juga yang memimpin. Tapi kan Tuhan tidak bilang, kamu tidak sampai ke situ. Nanti Yosua yang bawa bangsa ini masuk. Jadi kerinduan itu harus diwujudkan. Begitu juga dengan mereka ketika ditawan di Babel, mereka merindukan bait Allah itu. Nah, di Mazmur 137 itu yang diangkat oleh penyanyi reggae Jimmy Cliff, By the River of Babylon. By the River of Babylon. Nah, itu di tepi sungai-sungai Babel kami menggantungkan kecapi kami menangis dan kami merindukan rumah itu. Tiba di Mazmur 84, sekarang mereka sudah. Jadi tempat kediaman itu di dunia. Kita yang ada sekarang ini, ingat waktu Thomas bilang begini, Guru, engkau kemana? Kami tidak tahu jalan yang engkau pergi. Lalu Yesus jawab apa? Aku pergi menyediakan tempat bagi kamu. Itu di mana? Di surga. Jadi tentu kerinduan kita ada di surga. Kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia.
gereja memang ada di dunia, tapi tidak berasal dari dunia, karena gereja itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Baik, Bapak. Tadi ada disenggol sedikit tentang Harun dan Musa, Bapak. Berarti pembacaan ini berarti dia tidak lepas jauh dari perjalanannya mereka, seperti betul. begitu. Apa sebenarnya yang akhirnya tadi Bapak udah bilang Harun dengan Musa ini tidak masuk dalam tanah perjanjian? Betul, karena ada kesalahan yang dibuat. Seperti apa itu maksudnya, Bapak? Kita mau bahas itu, kita selesaikan laporan. Oh iya, baik. Mungkin kita akan bahas itu di kemudian ya. Kita bahas itu. Kemudian sebentar. Oh sebentar. Oke, selesai ini dulu. Oke, teman-teman tetap stay tune. Iya, teman-teman tetap stay tune karena perjalanan bangsa Israel itu tidak lepas juga dengan pembacaan ini juga. Seperti begitu, termasuk kesalahan yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Seperti itu. Baik, Bapak. Tadi Bapak bilang kediaman Allah itu gereja sebagai jalan ya, sebagai bagian dari apa yang ada di dunia, seperti itu. Betul, gereja ada di dunia tapi dia tidak berasal dari dunia, artinya bahwa gereja itu adalah orang-orang yang hidup. Kan Yesus bilang kamu adalah batu-batu hidup. Tapi gereja adalah bentuk fisik, itu sebuah bangunan. Gereja merupakan satu organisasi di dunia sebagai lembaga keagamaan dan juga sebagai persekutuan. Gereja itu menjadi hidup. Sama seperti moto GKI. Kau tahu itu. Yesus 5 ayat 8. Ayat 8. Dahulu kamu adalah anak-anak gelap. Saya tidak hafal baik-baik tapi dahulu kau adalah anak gelap, tapi sekarang kau anak terang. Nah, jadi gereja artinya kita yang dibawa dari kegelapan kepada terang. Iya. Nah, itu. Baik, Bapak, berarti sebelum kita bedah lebih dalam lagi dengan 84 ini, kediaman Allah atau kita rindu dengan kediaman Allah itu berarti itu hanya ke gereja saja atau seperti apa, Bapak? Karena tugas gereja itu GKI juga memiliki ada memberitakan Injil, pelayanan sakramen, pelayanan diakonia, itu kan tugas. Pemberitaan saksian di dalam persekutuan itu, gereja melakukan tanggung jawab sebagai panggilan Tuhan di dunia ini, tetapi cara tentang kerinduan ini kembali kepada tiap-tiap orang. Iya. Rindu surga kan tidak. Betul. Nah, jadi gereja itu adalah sebagai tempat di mana Tuhan itu berkumpul, memuji, memuliakan. Dengan tujuan bahwa persekutuan di dunia ini merupakan perarakan perjalanan orang-orang percaya yang sedang bersiara sampai mereka akan tiba pada rumah Bapa di surga. Ini bilang kota emas. Iya. Baik, kita sudah dengar penjelasan nih bahwa ada amanat gereja dan sebagainya. Kita tahan sampai situ dulu. Kita bedah dulu lebih dalam lagi tentang pembacaan Mazmur pasal 84. Baik, Bapak. Apa saja ayat-ayat yang mungkin harus digarisbawahi dari Mazmur pasal 84 ini? Karena Mazmur ini merupakan sebuah syair lagu, maka kita harus mengutamakan kata selah di ayat 5, kemudian di ayat 9. Itu berarti dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 itu satu pokok. Kemudian ditahan, kemudian dari ayat 6 sampai dengan ayat 9 itu ada selah. Pokok kedua. Dan kemudian ayat 10 sampai dengan 13 adalah pokok ketiga. Nah, begitu. Iya, berarti teman-teman ini salah satu pendalaman baru atau ilmu baru juga yang mungkin teman-teman yang di sana yang ada nonton sekarang, mungkin kalau baca Mazmur belum paham Selah itu apa. Ternyata Selah itu adalah jeda gitu. Dari setiap bagian. Lagu kan orang menyanyi berhenti sama kayak paduan suara ada 0000 gitu. Baik, Bapak. Kita lihat dari bagian ayat, berarti ayat 1 sampai ayat 5 dulu ya. Iya. Selah yang pertama. Jadi ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 itu sebenarnya
lagu Bani Korah ini dinyanyikan pada pembangunan Bait Allah yang kedua. Tahun 300 sekian lah. Nanti kita lihat. Nah, jadi lagu ini dinyanyikan ketika mereka sudah ada di pembangunan Bait Allah yang kedua. Itu luar biasa megah. Nah, karena itu dikatakan betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jadi mereka melihat kembali ketika mereka ada di pembuangan di Babel. Di sana mereka tidak bisa bernyanyi, mereka tidak bisa memuji Tuhan, mereka merasa tertekan. Ketika mereka kembali di Yerusalem, lalu mereka melihat bait suci, karena penyanyi-penyanyi Bani Korah ini, mereka menyanyikan itu kembali, dan mereka bilang, kau sangat disenangi tempat kediamanmu. Berbeda ketika mereka merindukan bait suci yang hancur itu. Nah, dengan begitu maka di bagian akhir itu Bani Korah mengatakan, berbahagialah orang yang diam di dalam rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Jadi mereka lihat bahwa persekutuan yang terjadi jika di sana ada persembahan korban, penghapusan dosa, hari raya pendamaian, dan seterusnya. Dan mereka sangat bersuka cita karena mereka kembali. Berarti di bagian pertama ini adalah sorak-sorai ketika mereka sudah kembali. Ya, jadi bukan rindu ketika mereka ada di pembuangan, tidak. Nah, jadi seperti sekarang begini, ketika orang yang jauh, dia merindukan orang tuanya. Ketika dia sampai bertemu dengan orang tua, dia bilang, hari ini saya rindu. Jadi dia mengenang semua yang di belakangnya waktu itu. Rindu sekali dia pelukkan dia. Memang lebih baik tinggal dengan di rumah orang tua daripada harus di luar. Jadi ini sesuatu yang sudah terjadi. Baik. Ya. Berarti teman-teman, kita ada satu poin pertama yang sudah kita pelajari bahwa pembacaan ini adalah yang terjadi saat itu, seperti begitu. Jadi kerinduan yang dinyatakan saat itu juga. Saat ketika mereka ada di bait Allah yang baru itu, bait Allah yang kedua, luar biasa. Nah, coba baca di ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Bagian yang kedua. Sudah masuk yang berikutnya ya Bapak. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan tiara. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Di situ apa yang mau ditanya? Bapak, ini dibilang apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Nah itu, jadi ketika mereka berjalan kembali, mereka ke kota Yerusalem. Tidak semua juga. Mereka yang diperintahkan kembali. Ini kan sebuah perjalanan yang bukan jalan beraspal. Mereka harus berjalan dan sampai ke kota Yerusalem, tetapi juga pasti penyanyi-penyanyi Bani Korah ini juga mengenang bagaimana waktu mereka keluar dari Mesir itu. Mereka pernah kan ribut soal air juga. Iya, benar. Itu. Nanti kita bahas. Nah, itu nanti kita bahas. Okay. Jadi pengalaman anak-anak Korah ini, mereka bernyanyi. Jadi mereka mengaitkan seluruh perjalanan itu. Jadi bukan saja ketika mereka ada di. Jadi begitu ketika mereka mengenang perjalanan mereka, ketika mereka tidak ada kekurangan air, mereka lembah yang tempat yang tandus, kering, seperti lembah baka begitu. Jadi mereka sekuat tenaga berjalan, Tuhan memberikan mereka hujan.
Jadi kekuatan untuk menjawab kerinduan itu hanya datang dari Tuhan. Tidak bisa pakai kekuatan diri sendiri. Terus Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk mewujudkan keinginan bangsa itu. Nah, karena itu di ayat 9 dikatakan, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarlah doaku, pasanglah telinga ya Allah. Nyanyian dan doa juga. Nyanyian dan doa. Jadi mazmur ini sebenarnya bukan mazmur ratapan. Tidak. Ini adalah mazmur siara. Siara. Itu yang ada di ayat 6 yang berhasrat mengadakan siara. Jadi Siara ini maksudnya apa, Bapak? sebuah perjalanan. Perjalanan. Artinya keluar dari pembuangan, mereka berjalan sampai di kota Yerusalem. Siara juga adalah ketika seorang harus keluar dari persoalan, dia harus melakukan sebuah perjalanan, dan kekuatan itu hanya Tuhan yang beri, dan dia bisa tiba sampai di mewujudkan kerinduan itu. Saya tidak akan tinggal atau berada dalam semua pergumulan itu. Sama dengan kita di dunia, orang-orang Kristen juga begitu. Kita tidak hanya hidup di dunia, kita sementara bersiara, dan tujuan kita adalah sama Bapa di surga. Berarti memang ada kata-kata yang memang udah bilang, doakanlah kami yang masih bersiara dan sebagainya. Itu berarti kita yang ada di dunia ini saat ini, begitu ya Bapak? Maksudnya yang berdoa siapa? Orang-orang mati. ada orang-orang yang seperti begitu toh? Tidak. Itu kan para malaikat. Iya. Malaikat bertugas. Mereka lah yang memuji-muji, dan mereka ini kan karena kita punya keluarga, iya, istri, suami meninggal, terus bilang mama nanti tolong doakan saya. Tidak. Karena orang tua kita juga, atau mereka sudah mendahului kita, mereka menunggu keselamatan dari Kristus. Betul. Hanya Kristus saja yang mampu. Berarti kata siara ini tidak lepas dari pertolongan Tuhan juga, seperti begitu. Ya. Jadi kita menjalani sesuatu itu juga, kalau kita bilang kata bersiara, itu ada tuntunan Tuhan. Meskipun kita bekerja, melakukan sesuatu, Tuhan tidak lepas dengan apa yang kita lakukan. Berarti kita lanjut ke ayat 10-13. Iya. Silakan Howard. Baik Bapak. Kita lanjut ke bagian berikutnya ya teman-teman, bagian yang ketiga, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Baik. Kita lihat dari ayat 10 dulu Bapak. Ya, ayat 10. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Perisai kami dan wajah orang yang kau urapi ini apa? Nah, ini keunikan di ayat 10. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 9, itu nyanyian Bani Korah ini mengisahkan perjalanan mereka sampai mereka sudah tiba di Yerusalem. Mereka melihat kemegahan bait Allah yang kedua, dan mereka terus bernyanyi. Karena mazmur ini ditulis sekitar tahun 300. Dengan begitu bahwa tiba-tiba saja mereka bernyanyi, dan sebenarnya ayat 10 tentang sebuah ungkapan doa. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Siapa yang bilang? Raja. Mengapa begitu? Karena raja ini dianggap orang yang diurapi oleh Tuhan, dan dia bertanggung jawab memberikan keamanan, kedamaian, kenyamanan bagi semua umat itu. Karena itu mereka bernyanyi kepada Tuhan, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau. Sangat luar biasa.
sampai mengatakan tentang wajah. Wajah orang yang kau urapi ini berarti memandang rajanya. Raja. Raja ini sebagai wakil umat juga ya. Betul. Berarti kita kaitkan juga dengan kita yang modern saat ini. Presiden, wali kota itu bagian dari orang yang Ya, diurapi. tapi itu raja di dunia. Raja kita yang sesungguhnya kan menurut pengakuan iman kita yang Iya. duduk di sebelah kanan Allah. Dia adalah Kristus, raja. Baik, Bapak. Kita lihat lagi di ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ada dia punya lagu tuh Bapak. Ya. Itu. Maksudnya lebih baik 1 hari, maksudnya 1 hari saja ini atau bagaimana? Mau bawa dari dunia ke surga atau dari surga turun ke dunia. Lebih baik satu hari di rumah Allah, surga, daripada 1000 tahun di neraka yang penuh dengan pertanyaan. Gimana yang lebih baik? 1 hari lebih baik di rumah Tuhan. Nah, karena itu mereka ketika mereka merasakan begitu mereka tiba di bait Allah, lebih baik kami ada di sini daripada 1000 hari atau bertahun-tahun ada di pembuangan atau 40 tahun kami melakukan perjalanan di tanah Kanaan, susu dan madu. Jadi mereka berdiri di depan rumah bait Allah yang kedua dan mereka bilang, luar biasa. Lebih baik kami 1 hari ini daripada bertahun-tahun ada di pembuangan itu. Betul, berarti ini juga kaitan dengan pembuangan tadi. Iya. Karena itu mereka mengaku di ayat 12, coba baca. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Nah, sekarang nyanyian Bani Korah ini mereka lihat raja mereka sebagai perisai bagi umat, tapi sekarang mereka bilang bahwa Tuhan Allah itu dalam matahari dan perisai. Bulan mendapat cahaya dari matahari. Bintang-bintang juga dapat cahaya dari matahari. Dan karena itu, hanya manusia yang butuh kehangatan. Mungkin kita bisa bilang ya, butuh kehangatan. Dia adalah perisaiku. Ini mungkin bisa kaitkan dengan ikatan cinta yang minggu lalu juga. Betul. Berarti sebenarnya susunan pembacaan di hari Minggu ini sebenarnya berkaitan ya Bapak. Berkaitan. Dari ikatan cinta hingga kediaman Allah. Ya. Seperti itu. Baik Bapak, kita lanjut ke sabar. Itu di ayat 12 yang bagian B itu. Ia tidak. Nah, coba baca di situ. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Pernahkah matahari naik terus tiba-tiba diturun lagi? Iya, tidak. Tuh, dia kalau naik terus sudah. Tinggal kau mau menikmatinya atau tidak. Betul. Dia akan kembali lagi. Tanpa tidak minta Tuhan kembalikan matahari besok, tidak. Pasti dia akan kembali lagi. Dia akan kembali. Jadi tanpa mengharapkan kehangatan Tuhan itu, Tuhan selalu memberi. Kecuali kau hidup tidak bercela. Hanya orang yang bercela saja yang tidak anggap, biar sudah. Matahari dia lewat. Bagaimana mau kita merindukan sesuatu? Seperti merindukan matahari. Besok dia akan datang. Dia pasti datang. Tidak bisa tidak. Kalau tidak datang berarti ya sudah selesai. Selesai terjadi kiamat. Iya betul Bapak. Ini berarti berkaitan juga dengan berkat Tuhan tuh selalu ada begitu. Ada, cuma harus hidup baik. Kalau tidak betul baik, kalau kau hidup tidak betul, bagaimana berkat itu Tuhan sediakan bagi mereka? Iya. Kan Yesus bilang apa? Mintalah. Nah, ya. Kan diberikan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Nah. Sudah. Tapi hanya karena orang yang bilang, aduh, bikin masalah, saya takut minta ke Tuhan nanti gimana. Gitu kan. Betul. Ya. Dia tidak menahan ya. Iya, tidak akan. Menahan. Seperti matahari, tidak. Betul. Tuhan itu begitu baik sekali.
bagaimana tidak kita tidak rindu seperti begitu karena Tuhan begitu baik. Nah, ini juga sama dengan ketika kita memberi, eh, ya, kita mengasihi orang. Misalnya, saya memberikan sesuatu kepada orang lain dengan saya berharap bahwa dia akan mengembalikan itu kepada saya. Tidak. Jadi kasih itu tidak menuntut balas. Seperti matahari. Dia akan terus berputar. Karena dia adalah perisai, pelindung bagi bumi, bagi dunia, bagi semua kekayaan. Kan pohon-pohon, burung-burung, tanaman, semua fotosintesis dan mendapat makan apa itu Betul. kan dari cahaya matahari. Jadi menghidupkan baik tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup, dan semua membutuhkan. Dan itu matahari menjadi perisai. Seperti Tuhan Allah sendiri. Adalah perisai bagi orang-orang benar. Baik. Kita sudah memahami bahwa berkat kasih Tuhan, perisai, matahari dan sebagainya itu tidak ditahan ya. Tidak ditahan-tahan, itu diberi bagi kita. Teman-teman, kita lanjut lagi ke ayat yang berikutnya Kak Bapak? Iya. Baik. Ayat ke-13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya. Apa kalimat yang paling berkesan di ayat 13? Berbahagialah. Kan? Kalimat yang berkesan di situ berbahagia. Ya, Oke, kebahagiaan itu akan diwujudkan ketika kau percaya. Kan di sini katakan berbahagialah manusia yang percaya. Jadi orang bisa saja mencari kebahagiaan di dunia, tapi dia tidak akan mendapat kebahagiaan itu lengkap. Kebahagiaan itu kita bisa temukan di mana saja, harta, materi, segala sesuatu. Tetapi kalau dia tidak hilang percayanya, maka kebahagiaan itu semu. Dia tidak mampu mewujudkan kerinduan. Dia tidak akan sampai. Berarti ini juga berkaitan dengan kata rindu tadi. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Jadi rindu itu sebenarnya berlandaskan pada berbahagia, merasa bahagia. Ya, dekat sukacita dan sebagainya, merasa aman, seperti itu. Baik Bapak, dari ayat 1 sampai 13 ini kita sudah bahas banyak Bapak. Kita sebelum bahas lagi ke yang lain-lain, ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanya Bapak. Ya, mau tanya apa? Ini Bapak, saya mau tanya, apa yang membuat rasa rindu kita ini hilang kepada kediaman Allah? Sebenarnya banyak faktor. Kita sudah ditegaskan di ayat Wartilah. Saya butuh kebahagiaan dan itu saya harus percaya. Kerinduan itu hanya bisa diwujudkan ketika orang percaya dan merasakan kebahagiaan. Orang merasa percaya dan merasa berbahagia oleh karena dia benar-benar merasakan bagaimana Tuhan itu adalah perisai. Betul. Jadi kan itu. Berarti yang membuat dia tidak rasa rindu itu dia tidak merasa kalau Allah itu ada atau bagaimana? Bukan Allah itu adalah gelap. Betul. Allah diberatkan seperti matahari. Lalu terbit pada waktunya di sebelah timur dan Tuhan terbenam di bagian barat. Selalu ada. Hanya manusia yang tidak merasakan kehadiran itu. Baik. Berarti Allah itu selalu ada begitu. Mungkin ini berarti berkaitan dengan dosa ya Bapak. Betul. Itu yang membuat kita merasa kita jauh dari Allah. Bercela toh. Bercela. Seperti begitu. Sama seperti kita belajar dulu sekolah minggu. Ada lubang besar, ada salib begitu. Kita terpisah seperti begitu. Makanya ada rasa tidak rindu seperti begitu. Ada rasa tidak kangen dan sebagainya karena ada yang membuat atau ada yang memeleh. Itu dosa. Betul Bapak. Jadi penghalang-penghalang itu adalah termasuk perbuatan tidak bercela, dosa, alasan, tidak mau bersekutu, apalagi anak muda,
Betul. Mereka ingin menjauhkan diri dari persekutuan. Mereka rasa matahari, tapi mereka tidak merasakan bahwa mereka terlindungi dari kuasa dosa dan kejahatan. Lagi anak-anak muda dewasa ini kan lebih terjerumus kepada narkoba, Betul. Hal yang mencari bahagia tempat lain. Bagian, Ayat 13. ya, dari kebahagiaan di situ. Tapi kalau betul kita sebagai anak-anak Tuhan mau mewujudkan kerinduan kita, maka gereja, persekutuan adalah tempat di mana kita mengungkapkan rasa percaya kita, di sanalah kita menemukan kebahagiaan. Jadi iman kita itu bertumbuh di dalam persekutuan itu, tidak bertumbuh di tempat lain. Kalau tidak merasa memiliki persekutuan dengan Tuhan, ya tinggal di rumah terus. Begitu. Baik Bapak, tadi ada disenggol sedikit tentang anak muda, rindu kediaman Allah dan sebagainya. Kamu ambil sedikit dari apa yang selama ini saya rasa sebagai anak muda, apalagi dalam lingkup kita sebagai umat Gereja Kristen Injili Tanah Papua. Kita ini umat GKI, ini gereja yang tradisional dalam arti bagian dari arus utama di Protestan ya, kita gereja Calvinis. Seperti begitu menggunakan liturgi dalam beribadah. Sekarang umat muda, anak muda yang saat ini tuh senang yang happy-happy dan sebagainya, yang akhirnya melihat bahwa liturgi dalam peribadatan itu boring, bosan dan sebagainya, akhirnya tidak memiliki rindu dalam kediaman Allah begitu. Nah Bapak, mungkin contoh praktis bahwa anak muda itu sebenarnya harus memandang peribadatan, apalagi liturgi, untuk memiliki kerinduan dalam beribadah atau kerinduan akan bait Allah dan sebagainya, itu sebenarnya bagaimana Bapak? Pesan praktisnya. Sebenarnya bagi sebagai pendeta kita melihat bahwa memang pola-pola pelayanan bagi muda dewasa ini kita harus bisa maju satu langkah di sebuah perubahan. Berubah dalam tata cara. Tuhan tetap itu saja. Nah, perubahan itu harus dilihat bagaimana sekarang kita ada hidup di era hal ini. Artinya bahwa kerinduan itu bisa terwujud, misalnya katakanlah seperti cara hari. Nomor tanya. Apa saya tanya kan? Tanya apa? Nah, jadi ada diskusi-diskusi tematis yang mengumpulkan semua pemuda, lalu orang ungkapkan semua masalah-masalah mereka pikiran. Jadi cara berpikir, mindset pemuda itu yang harus kita tingkatkan. Kita ini jemaat di kota. Jadi semangat bersekutu, berdiskusi dan terus melihat. Jadi sebenarnya liturgi itu adalah cara manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Cuma satu hal, kita ini bukan gereja-gereja pertobatan, gereja-gereja matik atau apa. Tapi GKI sebagai gereja yang teratur, maka metode-metode penginjilan, ibadah, misalnya KKR bagi pemuda, tetap ada nyanyian, ada pembacaan Alkitab, khotbah, lalu terus puji-pujian. Biasa istilah pemuda bilang apa ya? Sabda dan lagu atau malam ya seperti itu. Jadi itu caranya seperti itu. Karena nanti ke depan 10-15 tahun pola-pola pelayanan itu akan yang dikhawatirkan itu adalah jangan sampai tiba-tiba orang merasa sudah kami buka di nonton saja di ini atau pesan-pesan. Jadi di tempat kerja pun dia bisa ini. Khotbah online, pendetanya di rumah, lalu dia khotbah, lalu pas ada ibadah, misalnya ibadah pemuda, semua pemuda punya grup, lalu ibadah jadi biar di tempat kerja, di jalan, tiba-tiba di sementara nyetir, tiba-tiba stop, bilang, sabar dulu, ini ada ibadah, ikut selesai baru jalan. Itu kan terjadi.
Mau tidak mau pasti terjadi. Iya, itu juga menjawab bahwa rindu kediaman Allah itu bisa di mana Banyak saja. cara Banyak. dengan catatan jangan kau hilang percaya dan hidupmu tidak boleh bercela. Dengan Jangan. berbagai cara kau akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Iya, Gitu. kata-kata hari ini. Iya. Jangan hilang Ya. percaya. Iya. Berkaitan dengan jangan hilang percaya, coba kita kembali bahas ya tadi Bapak bilang perjalanan umat Israel itu. Ya. Nah, ini bagian yang sangat penting karena ini berkaitan dengan perjalanan bangsa Israel tentang kerinduan baik ketika mereka dari pembuangan, juga ketika mereka keluar dari Mesir, tanah perjanjian, bawa kepemimpinan Musa dan Harun. Ada satu hal yang memang sangat, menurut Bapak, apakah itu karena penulisan Alkitab, karena yang kita mengerti dengan yang dicatat dalam bilangan itu sangat berbeda. Nah itu ketika Harun dan Musa rindu juga untuk masuk sampai di tanah Kanaan, ternyata Tuhan bilang tidak, karena kamu dua tidak menghormati Tuhan dan juga tidak menghormati kekudusan. Itu di mana? Hormati. Dan kekudusan. Nah itu ada dalam bilangan pasal 20, bilangan pasal 20 ayat 7 dan 8. Howard baca. Bilangan pasal 20 Ayat 7 dan ayat 7 dan 8 9. Dan 9. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Dari bagian teks ini yang dari sekolah minggu sampai pemuda yang Howard tahu Musa kenapa? Jadi Bapak yang saya tahu itu Musa dia pergi Toki Batu itu. Dia Toki batu. Seperti begitu. Tapi dari pembacaan, saya jujur Bapak saya ini belum baca sampai ke atas ini rupanya Tuhan hanya bilang demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum. Tapi itu tidak ada kata temu belum. Berarti ini sebenarnya apakah ada kaitan dengan yang tadi dosa dan sebagainya atau apa Bang? Sebenarnya tidak soal dosa, tapi salah mengerti perintah. Karena kalau di Keluaran, itu Keluaran mencatat bahwa yang orang tadi bilang itu di kitab Keluaran. Iya. Bahwa memang Musa memukul. Tetapi di bilangan itu Tuhan minta katakanlah di depan umat. Karena ketika mereka bersungut-sungut kepada Musa, mengapa engkau bawa kami di tempat seperti ini, tidak ada air dan sebagainya. Lalu Musa dan Harun berdoa, lalu Tuhan bilang, pergilah, kumpullah semua jemaat di depan batu itu, batu Horeb namanya. Batu itu, aku akan berdiri di atas batu di depanmu dan di depan umat. Jadi di atas batu itu ada Tuhan. Ada Tuhan. Nanti baca di seluruh kitab Keluaran. Pasal Keluaran dan di bilangan itu. Nah, tetapi karena umat itu sudah marah-marah, lalu kan Musa bilang, Tuhan apa yang Musa bilang kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan, sebab sebentar lagi umat itu akan melempari aku dengan batu. Lalu Tuhan bilang, bawalah tongkatmu engkau dan kakakku Harun, dan panggillah semua jemaah itu, umat Israel di depan batu, aku akan berdiri depan di atas batu itu dan katakanlah kepada batu itu di depan jemaah itu, maka keluarlah air itu.
Tapi yang terjadi, Musa memukul batu itu bahkan 2 kali. Itu kesalahan. Kan di dalam batu itu tidak ada air. Dalam batu itu pada dirinya itu tidak ada air. Air itu adalah dia yang sedang berdiri di atas batu itu. Jadi batu itu hanya sebagai saluran. Sumbernya Tetapi Musa sudah pukul batu sama saja dengan pukul Tuhan. kan ada di atas. Iya, salah mengerti. Katakanlah, jadi bilang, paling Musa harus bilang begini. Yahweh, berilah air kepada bangsa ini. Langsung air keluar dengan sendiri. Nah, dengan begitu, itu artinya bahwa sebenarnya bangsa Israel sejak awal orang Yahudi sudah menyiksa Yesus sejak di batu Horeb itu. Pukul. Kan Yesus bilang pada Petrus di atas, engkau Petrus Petra, aku akan mendirikan jemaatku batu karang ini. Yesus itu batu karang. Dialah batu yang hidup. Tapi Musa pukul, dan itu terjadi ketika Yesus bawa dari Taman Getsemani, dia dipukul, cambuk, dan dia menang. Padahal dialah sumber air. Sumber air yang dipukul. Ini berarti teman-teman, ini berkaitan sekali hingga ke zaman perjanjian baru. Iyalah. Yang kita kenal bahwa di atas batu ini kudirikan jemaatku. Hingga dari batu yang dipukul hingga di atas batu ini itu masih dipukul-pukul hingga dia menderita dan sebagainya. Di zaman Yesus. Jadi Allah, karena Yohanes juga mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu sudah ada sebelumnya dijadikan. Allah itu adalah roh, dan dia ada di atas, berdiri di atas batu itu. Diminta Musa, oh cuma minta saja nanti saya beri. Tapi karena dah pukul, karena kemarahan dari jemaat orang Israel itu, keluarlah. Lalu Tuhan bilang, kau tidak menghormati kekudusanku, maka engkau tidak akan masuk. Itu karena persoalan pukul. Karena itu bukan pukul batu, termasuk yang berdiri di atas batu, sumber air hidup itu. Jadi sama seperti orang Yahudi menyiksa Yesus, yang sebenarnya adalah sumber air hidup itu, sama dengan kita hari ini. Baik, kita ingat lagi dengan lagu sekolah minggu, mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Iya, berarti pembacaan ini sudah jelas bahwa minta maka akan diberikan, seperti itu. Jika kita kaitkan lagi dengan pembacaan tadi Mazmur pasal 84, umat Israel ini sebenarnya rindu dengan kediaman Allah. Ini berarti kata-kata rindu yang ada di umat Israel ini sebelum mereka menyatakan rindu di waktu sekarang, seperti itu, bait Allah dan sebagainya. Itu berarti meskipun mereka rindu, tapi Musa dengan Harun ini kan tidak bisa sampai ke karena mereka tidak menghormati Tuhan. Dengan salah mengerti, disuruh mintalah, berdoalah maka aku akan beri. Ternyata dipukul. Nah, kita minta sesuatu kepada Tuhan juga, Tuhan bilang mintalah maka diberi. Tapi kadang-kadang so minta Tuhan terkasih, besok saya mau masuk gereja. Titik saya berarti dari sutra rindu atau teman-teman pemuda berkumpul, anak-anak muda sekarang rasa bosan gitu. Jadi itu cara kita menghindar dari persekutuan, menghindar daripada menjadi penghalang terhadap kerinduan itu juga merupakan cara lain dalam tanda petik kita memukul Tuhan. Hal kita diselamatkan oleh Tuhan. Baik Bapak, berarti Tuhan itu sebenarnya punya kuasa untuk membatasi, misalkan, oh ini tidak menghormati saya, tapi memang tidak ada kerinduan dalam punya diri. Iya. Itu, karena jadi tantangan kita sekarang ini adalah bagaimana kita
membangun, menghidupkan kerinduan itu. Sama seperti dua pasang merpati, artinya muda-mudi yang baru saja menyatakan cinta kemudian terpisah. Bagaimana rasa rindu mereka itu? Ketika mereka bertemu, kerinduan itu tidak bisa dilakukan dalam bentuk yang tidak senonoh, bercelah toh. Ya. Tetapi bagaimana menyatakan sesuatu yang sangat luar biasa bahwa sebenarnya saya merindukanmu. Nah, kalau kerinduan ini sama seperti merindukan Tuhan, bagus. Gitu. Baik, berarti ini juga sebenarnya jadi teguran bagi kita yang melayani ya. Kita bilang kita rindu melayani, rindu bergabung dalam persekutuan dan sebagainya, tapi sebenarnya itu motivasinya menghormati Tuhan betul-betul atau tidak. Melayani bukan berarti macam Musa pukul batu, marah-marah. Tidak bisa. Mintalah. Salah. Kadang-kadang Tuhan akan kutuk kamu karena begini. Memangnya begitu? Tidak, Tuhan itu Maha Kasih. Jangan pakai Tuhan untuk marah umat. Tidak boleh. Tuhan bilang, Musa berdiri di depan umat dan katakanlah maka air itu akan keluar. Tapi sudah mulai marah-marah. Akhirnya orang bilang, tinggal apalagi kalau penatua, mas atau asuh, marah-marah kita terus lebih tumpah malas. Gitu. Itu teman-teman. Jadi sebenarnya rasa rindu itu diwujudkan itu juga ada dasarnya. Kita memang merasa bahwa itu adalah suatu keharusan, itu adalah apa yang sebenarnya ada dalam kita punya hati, itu terbit dari kita juga rasa mencintai, menghormati. Maka timbullah rasa rindu seperti itu. Karena itu kata yang pas adalah bahwa kalau kau ingin masuk ke surga, ke rumah Allah, jangan matikan kerinduan. Kau ingin masuk dalam surga, jangan matikan kerinduanmu. Kerinduan yang jelas ini caranya adalah percaya dan nikmati kebahagiaan. Matahari Allah adalah perisai, imanmu itu menjadi perisai bagimu untuk melakukan apa yang baik. Baik Bapak, ada lagi yang Bapak mau sampaikan? Howard mau tanya apa ya? Baik Bapak, ini yang terakhir tentang rindu. Iya. Tanya apa? Iya Bapak, ini saya mau tanya ini. Jadi kan yang apalagi yang di Jemaat Pengharapan ini semenjak COVID, kita sudah terbatasi, tidak bisa ke gereja. Bahkan kita tahu nih Jemaat Pengharapan nih banyak sekali kerinduan dan sebagainya. Gempa-gempa kemarin. Nah, kerinduan yang akhirnya lama itu membuat umat bosan dan akhirnya jenuh toh. Apalagi gempa-gempa kemarin, gedung-gedung gereja retak, mungkin cat-cat sudah kusam dan sebagainya. Apakah itu sebenarnya mematikan rasa kerinduan umat di gereja, kediaman Allah atau begitu? Sebenarnya tidak. Gereja semegah apapun, bahkan gereja dari dinding gabah dan atapnya dari daun sagu. Ketika Tuhan berdiri di atas itu, maka gereja itu akan mengeluarkan air hidup. Ketika Tuhan meminta untuk Musa berdiri di depan umat dan Tuhan akan berdiri di atas batu itu, batu Horeb, Tuhan akan mengeluarkan air itu. Batu itu ibarat gereja. Gereja dari atap rumbia kah? Gereja kita yang sudah retak-retak ini kah? Tetapi persoalannya siapa yang berdiri di atasnya?
Kalau salah menerjemahkan, mintalah, bukan pukullah, kita tidak akan melakukan sesuatu sampai selesai. Artinya bahwa gereja itu hanya sebagai saluran sumber air hidup itu. Dan Yesuslah kepala gereja itu. Berarti kita memahami bahwa gereja tadi Bapak bilang gereja dari Rumbia kah, mau dari Batu Tela kah, apakah atau seperti kita punya bangunan sekarang yang retak-retak, gereja itu diibaratkan sebagai batu toh yang tadi Bapak bilang. Berarti gereja ini kita tadi Bapak bilang juga batu itu saluran. Saluran. Gereja ini sebagai saluran itu sebetulnya apa Bapak? Saluran air hidup. Ketika firman diberitakan, sakramen dilakukan, pembaptisan dilakukan, maka itulah sumber air hidup yang diberi oleh Kristus sebagai kepala gereja. Jadi biar gereja Rumbia, gereja yang macam kami punya sudah pengharapan sudah retak-retak, ataupun gereja yang megah sekali sampai mau sentuh langit pun, dia hanyalah sebuah saluran. Itu. Baik. Kita sekali lagi belajar ya teman-teman, gereja itu sebagai saluran melalui peribadatan, sakramen, Betul. amanat-amanat yang sudah disampaikan kepada gereja, itu semua itu bersumber dari sumber air yang utama. Betul. Itu Tuhan. Dari sekian pembahasan yang kita sudah bahas ini, saya sudah apa? Dari yang awal saya bilang pendeta, saya tanya dengan kebingungan tentang pembacaan ini hingga akhirnya memahami dari bilangan 20 juga, saya sudah paham. Seperti begitu. Berarti saya kutip lagi dari apa yang Bapak bilang tadi, jika ingin rumah Allah, ingin surga, jangan matikan kerinduan. Cara supaya kerinduan itu tidak dimatikan, dengarlah apa kata Tuhan. Tuhan bilang, mintalah atau katakanlah aku akan beri. Tapi yang terjadi, tindakan kita yang salah. Salah satu contoh tindakan seperti yang Musa lakukan dengan pukul batu, sama saja dengan pukul Tuhan. Betul. Dan terjadi, orang Yahudi menghukum Yesus, memukul, mencambuk, dan dia disalibkan. Jadi sejak awal sudah begitu terjadi. Iya, Bapak, kita akan tutup kita punya pembahasan. Tapi sebelumnya saya mau Bapak tutup dengan pesan firman Tuhan dari Mazmur 84. Pesan dengan kata kunci yang tadi, rindu kepada kediaman Allah. Bapak tutup seperti kata-kata. Baik, jikalau kita memiliki kerinduan akan kediaman Allah, jangan pernah mematikan kerinduan dengan cara hidup tidak bercela. Jika engkau menghendaki surga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan dan jangan dengan tindakan salah. Kira itu pesan. Baik, sekian teman-teman. Jangan matikan kerinduanmu jika ingin masuk surga. Seperti itu. Sekian saya Howard Kandenava dan juga Bapak Pendeta. Kita pamit undur diri. Shalom.